Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita mensubscribe dulu channel ini. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai ceritanya. Pasukan Gajah Mekah di penghujung Februari 571 Masehi. Hari itu tepat 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ketika 6.000 tentara berduyun-duyun mendatangi Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan itu dipimpin oleh Abraha bin As-Sahabah Al-Habsyi, penguasa yang menjadi bawahan An-Najasyi di negeri Yaman. Abraha sangat bernafsu untuk meluluh lantahkan Ka'bah. Mengapa? Karena ia terganggu dengan kehadiran banyak orang ke Ka'bah. Seperti yang diketahui, saat itu Abdul Muttalib menjadi pemimpin Mekah. Ia sangat mencintai Ka'bah seperti yang diperintahkan oleh nenek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berusaha sekuat tenaga menjaga melindungi Ka'bah. Orang-orang pun berbondong-bondong mendatangi Ka'bah sebagai tempat ibadah, meski tak sesuai lagi dengan ajaran Nabi Ibrahim, karena menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Ini tidak disukai oleh Raja Abraha. Ia merasa jengkel. Abraha berada di barisan terdepan sebagai orang yang membenci Ka'bah. Sebagai pengalih perhatian orang-orang, ia membangun sebuah gereja berlapis emas di kota San'a untuk menandingi Ka'bah. Tapi hanya sedikit orang yang datang. Abraha pun marah. Ia bertambah geram ketika mengetahui pada suatu malam seseorang dari Bani Kinanah berhasil masuk ke gerejanya. Orang itu memasuki gereja dengan cara mengendap-endap, lalu melumurkan kotoran ke pusat kiblat gereja tersebut. Amarah Abraha tidak terarahkan lagi. Ia pun berniat menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Abraha segera memerintahkan panglimanya untuk menyiapkan 6.000 prajurit dan 9 atau 13 ekor gajah untuk menyerang Ka'bah. Persiapan perang pun dilakukan, semua perlengkapan perang dikeluarkan dan dibawa untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah siap, pasukan Abraha pun berangkat menuju Makkah. Abraha berada paling depan, memimpin pasukan dengan penuh dengan kesombongan. Ia mengendarai gajah yang paling besar bernama Mahmud. Tubuh gajah yang besar membuat bumi seolah terguncang ketika kaki hewan-hewan tersebut serentak menginjak tanah. Abraha menghiasi pasukan gajahnya dengan kain-kain. Ia sangat yakin dengan sekali gebrakan Ka'bah akan hancur oleh pasukan gajah yang dimilikinya. Iring-iringan pasukan gajah tersebut mendekati Mekah. Mereka yakin mereka akan mampu meluluh lantahkan Ka'bah hingga berkeping-keping. Kabar kedatangan pasukan gajah didengar oleh penduduk Mekah. Suasana kota mencekam. Orang-orang Quraisy melarikan diri ke bukit dan gunung menghindari ancaman yang segera datang. Seketika itu juga Mekah hening. Mekah seperti kota mati, tidak berpenghuni. Pasukan gajah kian mendekati Mekah. Setibanya mereka di Wadi Muhasir, wilayah yang berada di antara Muzdalifah dan Mina, terjadi sebuah peristiwa yang aneh. Ketika 13 gajah itu tiba-tiba berhenti, tidak mau berjalan lagi, mereka kemudian duduk di atas padang pasir yang tandus. Sesekali belalai mereka dikibas-kibaskan untuk mengusir debu yang diterbangkan oleh angin. Gajah-gajah itu tidak mau berjalan menuju Ka'bah. Setiap diperintahkan berjalan ke arah selatan, utara, timur, gajah-gajah itu bangun dan berlari. Namun apabila diarahkan ke Ka'bah, gajah-gajah itu duduk dan tidak mau berjalan. Abraha dan bala tentaranya heran. Mereka bingung, tidak tahu apa yang terjadi dengan gajah-gajah itu. Di tengah kegalauan mereka, tiba-tiba muncul burung yang berterbangan di atas pasukan gajah. Jumlahnya cukup banyak. Abraha dan bala tentaranya pun terkesima. Kepala mereka menengok ke langit. Burung-burung itu berbentuk laksana besi berpengikat, dan lekukan tubuhnya seperti bentuk kacang adas atau alsan. Suara dengung terdengar kencang hingga membuat pasukan Abraha menutup telinga dengan tangannya. Saat pasukan Abraha masih terkesiap, tanpa diduga burung-burung itu memuntahkan bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya terkejut. Mereka kocar-kacir, berlarian, lintang pukang tak tentu arah untuk menyelamatkan diri. Setiap burung melempar 3 buah batu, 1 di paruh dan 2 buah di kedua kakinya. Bila batu itu mengenai seseorang, tubuh orang itu akan berlubang-lubang seperti daun yang dimakan oleh ulat, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil. Tidak semua dari mereka terkena lemparan batu. Di antara pasukan Abraha itu ada yang dapat melarikan diri, tapi
Karena saling berdesakan, banyak dari mereka terjatuh dan terinjak oleh temannya sendiri yang berlari dan menyelamatkan diri. Abraha berhasil menyelamatkan diri, namun setibanya di San'a, ia menderita penyakit yang aneh. Persendiannya lepas satu persatu. Na'udzubillah min dzalik. Abraha seperti seekor anak burung yang terbelah dadanya hingga jantungnya menyembul keluar lalu mati. Peristiwa ini dengan cepat menyebar hingga terdengar oleh negeri Romawi, Persia, Al-Habasyah, dan yang lainnya. Dunia pun gempar, hampir tidak mempercayai kejadian itu. Mereka heran dengan peristiwa yang menimpa Abraha dan pasukannya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mereka tak menduga jika Abraha, yang seorang raja termasyhur yang mempunyai pasukan gajah yang luar biasa, bisa kalah dan gagal menghancurkan Ka'bah. Dialog Abraha dan Abdul Muthalib. Sebelum tiba di Mekah, pasukan Abraha merampas harta benda milik penduduk Mekah. Di antaranya adalah 200 unta milik Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 200 unta milik Abdul Muthalib. Ketika hampir tiba di Mekah, ia meminta bertemu dengan pemimpin Mekah yang tidak lain adalah Abdul Muthalib. Pertemuan pun berlangsung. Aku hanya datang menghancurkan Mekah. Jangan halangi aku agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dengan sombongnya Abraha mengucapkan hal demikian. Apa yang engkau inginkan? Lanjut Abraha kepada Abdul Muthalib. Tentaramu merampok 200 unta milikku. Aku mau unta-unta itu dikembalikan, jawab Abdul Muthalib. Kukira engkau memintaku agar tidak menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata engkau hanya mengusir unta-untamu. Terkejutlah Abraha. Abraha seperti mendapat kesempatan mengejek Abdul Muthalib. Sekarang aku tahu, setelah salah menilaimu sebagai pemimpin Mekah, aku sudah menilaimu terlalu tinggi. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Karenanya aku berkewajiban melindunginya. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah, dialah yang akan menjaganya, jawab Abdul Muthalib. Abraha sangat geram mendengar ini. Dia tidak bisa melindunginya dariku, teriak Abraha. Kita lihat saja, jawab Abdul Muthalib. Abraha kemudian mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib, sedangkan Abdul Muthalib langsung meminta penduduk Mekah mengungsi ke lereng gunung dan bukit untuk melihat apa yang akan terjadi. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.